Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah aksi menegangkan antara dua kelompok, yaitu pencuri dan mafia. Mereka saat ini sedang memperebutkan dua kantong penuh uang milik si mafia dan... Setelah kehilangan satu anggotanya, si mafia yang bernama Sly memutuskan untuk melarikan diri bersama helikopter jemputannya, di mana pelarian itu langsung dihentikan oleh si pencuri atau tokoh utama kita bernama James yang tidak rela jika uang incarannya tidak berhasil ia dapatkan. Oh, you are real pain. Rekan James yang terluka bernama Victor malah kedatangan tamu tadi undang yang ternyata adalah kelompok polisi. Rupanya mereka adalah aparat korup yang juga mengincar uang itu. Namun di waktu yang bersamaan, si mafia juga mendatangkan bala bantuan sehingga... Victor yang saat ini sedang ditawan oleh si mafia hanya bisa mengorbankan diri demi rekannya bisa kabur, di mana baku tembak yang masih terjadi pun membuat James bisa melarikan diri tanpa ada yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Sly yang tertangkap oleh polisi dipinta untuk membantu mereka mendapatkan uang yang saat ini dibawa oleh James. Ia harus membantu kepolisian jika ingin selamat, karena jika tidak, maka jangan harap dia bisa keluar dari sana hidup-hidup. First, you help me locate my money. I hate the idea of working with you two. Di tempat lain terlihat seorang pria parubaya berpakaian koboi, kita panggil saja si koboi, saat ini sedang mengunjungi sebuah binatu yang ternyata adalah pabrik pembuatan obat terlarang, di mana si koboi langsung membawa pemilik tempat itu untuk diserahkan kepada atasannya. Mrs. Murphy, please don't make this difficult. Come on. Dia bernama Nusi, tidak pakai saat ini sedang meratapi kematian kakaknya yang sudah dihabisi oleh James ketika melindungi uang yang ternyata adalah milik Nusi. Selain kehilangan uang, ia juga kehilangan kakaknya sehingga berjanji akan menghabisi James dengan cara yang paling menyakitkan. I'll find and kill whomever did this to you. Setelah melayat, Nusi bertemu dengan si koboi yang tiada lain adalah anak buahnya sendiri, di mana si koboi membawa 3 orang mitra Nusi yang dianggap sudah membelot dan akan diberi hukuman sesuai dengan peraturan pertama mereka. Do you think it's fair to be skimming for personal gain? Awalnya si koboi berhasil mengeksekusi mitranya yang pertama, namun untuk mitra keduanya atau si nenek pemilik binatu pun membuatnya tak tega dan beralasan jika saat ini senjatanya sedang macet. Tapi apa yang terjadi? Now, you know, if I recall correctly, the odds of a second gun, but you know, I mean, I have to get a new dry cleaner. Any word on this, Steve? Orang ketiga rupanya adalah Victor atau rekan dari orang yang sudah mencuri uang nasi. Si koboi menjelaskan jika James akan meminta sebuah pertukaran antara Victor dengan uang yang saat ini dia bawa. Take back my money and kill them both. So what you hired me for? Everyone must know that nobody can take from me. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang tukang es krim bernama Tom. Ya, baru saja berangkat untuk mencari nafkah dengan nongkrong di halaman sekolah yang pastinya dipenuhi anak-anak. It's gonna be a good day. James sendiri saat ini sedang berada di sebuah kontrakan menunggu jawaban dari Nasi terkait pertukaran yang sudah mereka sepakati, di mana James yang merasa jika ia akan kedatangan tamu pun memutuskan untuk duduk sambil menghadap pintu dan... Ya, rupanya mereka adalah polisi korup yang juga menginginkan uang Nasi, di mana James berhasil lolos dari sana berkat Tom yang tidak sengaja menabraknya. Di
tengah ketegangan itu, Tom meminta James untuk mengambilkannya obat penenang dan inhaler miliknya. Ia memiliki penyakit panik yang berlebihan, apalagi mengingat situasinya saat ini yang pastinya membuat Tom sangat panik sekali. Pull over there. Sure thing. Merasa sudah jauh dari mobil polisi, James meminta Tom untuk turun, tapi baru saja ia turun, polisi sudah berhasil menyusul mereka dan menembakkan satu peluru yang berhasil menyerempet bagian lengan Tom, sehingga James tidak mempunyai pilihan selain harus membawa anak itu bersamanya. Pada akhirnya James berhasil tertangkap akibat sebuah truk yang menghalanginya, di mana Tom harus merelakan mobil es krimnya terbengkalai berikut dengan isinya yang dirampok oleh para bocah. Setelah tertangkap itulah, si polisi meminta James untuk membawanya ke tempat di mana uang itu berada. James yang tidak punya pilihan akhirnya membawa mereka ke suatu tempat, lebih tepatnya sebuah desa terbengkalai yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Stop. I said stop, Krispy Kreme. I heard you. Sempat menerima ancaman dari si polisi, James malah balik mengancam mereka untuk tidak menyakiti Tom, karena jika satu helai saja rambutnya ada yang terjatuh, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan uang yang diinginkannya. You don't touch a hair on his body. We'll play nice. For now. Si polisi pria yang merasa kesal mulai mengeluarkan tembakan karena James dan Tom terlalu banyak bicara. Ia menyuruh mereka berdua untuk tetap diam dan secepat mungkin membawakannya uang yang dimaksud. James menyuruh Tom untuk tetap tenang. Mereka langsung berlari ke dalam sebuah gudang setelah James memberikan aba-aba dan... Ya, rupanya semua sudah masuk ke dalam jebakan James, termasuk mobil polisi yang sengaja James tempatkan rupanya sudah dipasangi bom. Sehingga dengan kekecauan itu, James berhasil membuat Tom melarikan diri masuk ke gudang lain sesuai dengan arahannya. Di momen krusial ketika James hampir saja terbunuh, Tom dengan machine gun yang dia temukan di dalam gudang berhasil membuat semua orang yang sedang mengejar James langsung tertunduk mencari perlindungan. Setelah kegagalannya menangkap James, Sly kembali menghampiri si polisi pria yang saat ini sedang mengeluarkan rekan polisinya yang tertimbun neruntuhan. Ravi. Did you get the money? Sesampainya di sebuah padang gurun, James bertanya kepada Tom terkait alasan kenapa dia selalu menyebutkan kacang jeli ketika sedang panik. Tom menjawab, jika hal itu sudah menjadi kebiasaan setelah ayahnya dulu mengajarkan tentang makna kehidupan lewat sebuah kacang jeli. Masalah dalam hidup bagaikan sebuah kacang jeli dengan ukuran yang sangat kecil. Tom bisa melewati semua masalahnya bagaikan dia yang bisa memakan semua kacang jeli sekaligus. I remember my dad would tell me like problems in life were like jelly beans. Selesai dengan kisah si kacang jeli, kini giliran James yang bercerita. Ia memiliki orang tua baik dengan ayahnya sebagai polisi jujur dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Namun pada suatu hari, ayahnya dikambing hitamkan atas sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh kantornya sendiri. Yang setelah kejadian itu, si ayah mulai mengabaikan keluarganya menjadi seorang penjudi yang pada akhirnya meninggal bersama si ibu akibat sebuah insiden penembakan. I'm so sorry about your dad. Same. Di tengah perbincangan itu, James mendapatkan telepon dari si koboi yang mengajaknya untuk ketemuan seperti yang telah mereka sepakati, di mana James berjanji akan membawa semua uang milik Nasi ditukar dengan Victor yang harus berada dalam kondisi hidup. Certainly like to play hard to get. Not one for small talk. I dig it. Bring money, we bring your friend, and we let the sun set on this whole... How do I know he's still alive? Go on now. Deal. Si koboi rupanya bukanlah orang jahat yang arogan. Ia sempat berbagi minum dan saling bercerita satu sama lain, meski akhirnya saling menyindir lewat beberapa perumpamaan untuk saling menggoyahkan pendirian mereka masing-masing. What now? New plan. Melihat James yang sangat ingin menyelamatkan Victor pun membuat Tom sangat bertanya-tanya terkait alasan kenapa dia sangat ingin menyelamatkannya, di mana Victor rupanya adalah orang yang merangkul James ketika dia tidak mempunyai siapa-siapa, mengajarinya semua hal yang dia bisa dan berakhir menjadi rekannya sampai saat ini. Come on, man.
I can help out. I mean, you saw what I can do when I'm with you. Sesampainya di sebuah truk, James langsung mengecek uang yang akan dia bawa, memberikan sebagian uang itu kepada Tom untuk ongkos pulang, karena setelah ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi, di mana sebelum berpisah, Tom memberikan sebuah kalung keberuntungan miliknya. Ia paham betul jika saat ini James lah yang sangat membutuhkan keberuntungan. It is all jelly beans. Setibanya di lokasi pertemuan, terlihat Nasi dengan si koboi sudah menunggu kedatangan James dari tadi. Mereka langsung mengeluarkan Victor untuk meyakinkan James jika saat ini dia baik-baik saja. Sehingga James juga turun dari mobil dengan membawa 2 kantong berisi uang untuk dia tukar dengan sahabatnya. Baru saja turun, James langsung dikepung oleh puluhan prajurit Nasi. Hal itu merupakan sebuah pencegahan yang sengaja ia lakukan karena tahu jika James adalah orang yang licik. Ketika pertukaran akan dilakukan, si polisi kembali datang dengan membawa pasukan tambahan. Mereka juga membawa Tom yang rupanya sudah berhasil diamankan tepat setelah James meninggalkannya. Awalnya si koboi menyalahkan James terkait campur tangan para polisi, di mana wajah James yang juga bingung pun memperjelas situasi, apalagi setelah mendengar jika polisi itu hendak menyita uang tersebut, menjadikan si koboi semakin yakin jika si polisi juga sedang mengincar uang milik atasannya. Actually belong to my employer here. Give us the money! I don't give a shit about the cash. Tak ingin berlama-lama di sana, James dengan kecerdasannya membagi 2 uang itu. Ia meminta agar si koboi menyerahkan Victor dan si polisi juga menyerahkan Tom kepadanya. I'm not sharing my money! Okay? Ketika tidak ada satupun dari mereka bersedia menyerahkannya, apalagi dengan si polisi yang malah menyuruh Tom untuk mengambil uang itu pun membuat Tom langsung terpikirkan sesuatu. Ia bersandiwara dengan menggunakan inhaler miliknya seolah-olah merupakan alat pemicu ledakan dari bom yang terdapat di dalam 2 kantong uang tersebut. Money stays, we go. Everybody, listen to me! Release him now. Takut jika apa yang Tom katakan adalah kebenaran, kedua kelompok itu memilih untuk menurutinya, di mana si koboi atas perintah Nasi melepaskan Victor, sedangkan Tom sendiri juga mengikuti James untuk segera pergi dari tempat tersebut. Belum juga 10 meter menjauhi lokasi pertemuan, Nasi yang gergetan ingin mendapatkan uangnya pun berniat untuk mengeluarkan bom dari dalam tas. Namun setelah lama mencari, ia tak menemukan bom yang dimaksud sehingga... terjadi baku tembak antara 2 kelompok itu yang membuat pihak polisi hanya menyisakan 1 orang saja, yaitu si polisi wanita. Di mana Sly yang sedari awal memang anak buah Nasi pun memutuskan untuk kembali berbelot dan membantu si koboi untuk menangkap tawanannya. After everything I've done for you! Tanpa mempedulikan orang-orang yang mengejarnya, James dengan menggunakan motor miliknya pun segera kembali ke tempat pertemuan untuk mengambil uang tadi, tepat ketika Nasi sedang fokus dengan si polisi wanita. Pada akhirnya, Nasi malah kehilangan uang berikut dengan si polisi wanita yang juga berhasil melarikan diri. Yang dengan kesalnya, ia langsung menaiki helikopter untuk segera menghabisi James dan anggotanya dan... Setelah mobil truk itu terguling, si koboi yang memang tidak terdampak dari kecelakaan itu pun langsung mencari satu persatu musuh bosnya, dimulai dari Victor yang langsung dia tembak saat itu juga. Don't what?
Layaknya seorang koboi sejati, si koboi yang melihat James terbangun untuk mengajaknya berduel pun segera meladeninya. Ia dengan cepat segera menarik pelatuknya dan berhasil menembak James tepat di dadanya. Kini si koboi menargetkan Tom yang masih hidup. Ia memang tidak tega untuk menghabisinya karena Tom adalah anak-anak. Tapi karena tuntutan pekerjaan, si koboi tetap harus membunuhnya. Tetapi James hanya bisa menangisi keluarga satu-satunya mati tepat di depan matanya sendiri. Ia langsung berdiri untuk mencari nasi demi membalaskan dendam atas kematian Victor, satu-satunya keluarga yang saat ini dia punya. It's a great story. It's gonna be alright, kid. She's gonna be okay now. Pada akhirnya James tidak membunuh siapapun. Ia langsung meninggalkan lokasi kecelakaan setelah menguburkan sahabatnya di sana tanpa membawa apapun, termasuk uang yang selama ini dia perjuangkan. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, James yang berniat meninggalkan negara itu malah dihampiri oleh Tom untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana Tom mengembalikan uang yang tempo hari James berikan karena menganggap semua pelajaran yang dia dapatkan darinya lebih dari cukup daripada uang tersebut. Thank you, partner. Jelly beans. Jelly beans. Tamat, ending yang sangat membagongkan.